Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Hijau Refresh. Nah, di video kali ini kita akan membuat bonsai on the rock dari hasil panen cangkok ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada cangkokan santigi yang saya cangkok sekitar 1 bulan yang lalu ya teman-teman. Namun untuk proses pencangkokan itu tidak saya videokan ya teman-teman karena keterbatasan waktu. Jadi untuk saat ini kita sudah bisa untuk panen bahan ini dan langsung nanti akan kita proses ke konsep on the rock. Oke, langsung saja kita simak videonya. Nah teman-teman, jadi kebetulan ini saya mempunyai bahan hasil cangkokan juga ya teman-teman, yang rencananya akan kita press di area sini. Jadi kita akan press di area sini. Namun sebelum kita press, alangkah baiknya kita gunakan sisa-sisa cabang ini ya teman-teman. Jadi bahan yang semestinya dibuang itu masih bisa kita gunakan ya teman-teman. Jadi di sini saya mencangkok 5 cangkokan. Sebelum kita press bahan ini saya melakukan pencangkokan 5 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4 dan yang ini lagi 1 ya teman-teman. Jadi untuk saat ini kita akan panen ini saja ya teman-teman, karena yang lainnya masih belum maksimal untuk perakarannya ya teman-teman. Jadi langsung saja kita lakukan pemanenan pada cangkokan ini saja ya teman-teman, dan nanti akan kita proses untuk menjadi bahan bonsai ataupun menjadikan bonsai berkonsep on the rock ya teman-teman. Jadi sekaligus kita akan tunjukkan bagaimana cara membuat bahan bonsai on the rock dari hasil cangkokan ya teman-teman. Oke, untuk akar ini sudah lumayan ya teman-teman. Bisa kita lihat untuk akar sudah rapat ya. Jadi langsung saja kita proses ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya siapkan media batunya ya teman-teman. Untuk karakternya cukup unik. Jadi ada lubang-lubangnya yang nanti akan bisa konsep bagian akar itu. Ada beberapa yang masuk ke lubang ya teman-teman. Jadi untuk bahannya yang pastinya itu adalah batu. Dan yang kedua ini kita mempunyai kokopit ya teman-teman. Ini kokopit yang sudah saya campur dengan sedikit tanah subur yang nantinya kita akan basahi ya teman-teman. Dan ini bahannya ya teman-teman, bahan bonsainya. Dan satu lagi nanti akan kita bungkus dengan plastik ya teman-teman. Nah, untuk media di sini hanya untuk perakaran yang mau kita bungkus nanti ya teman-teman. Dan untuk media yang di bagian bawah sudah saya siapkan juga, yaitu seperti biasa campuran pasir malang, tanah subur, terus ada sekam bakar, dan nanti akan kita kasih pupuk kotoran kambing ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bongkar dulu untuk cangkokannya ya. Oke, kita potong langsung di area sini ya teman-teman. Kita sisakan 3 cabang saja, yang nantinya juga akan kita pilih lagi percabangan mana yang mau akan kita pakai ya teman-teman. Dan mungkin nanti bisa kita gunakan hanya 1 cabang saja ya teman-teman. Namun untuk saat ini kita sisakan 3 dulu yang mana yang akan kita pakai. Kita bongkar di medianya ya teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat untuk perakaran sudah lumayan banyak ya teman-teman. Jadi tidak usah khawatir kalau pohon ini stres ataupun mati ya teman-teman. Yang pastinya ini 90% sudah pasti akan berhasil hidup ya teman-teman. Hanya saja jangan mengganggu terlalu banyak di bagian perakaran ya teman-teman. Ini sangatlah lumayan. Mungkin kita akan cuci dulu dan langsung kita akan eksekusi ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk perakaran seperti ini ya, sangat rimbun sekali. Ini sudah kita cuci dan kita akan press di bagian ini ya teman-teman.
Nah, area pangkal ini akan kita press agar lebih rapi dan kita langsung tata seperti ini ya. Oke, ini akan kita press langsung seperti ini teman-teman. Jadi untuk posisi batu saya rasa seperti ini ya teman-teman. Kita akan tempatkan pohon ini seperti ini. Oke, kita tempatkan seperti ini ya teman-teman. Jadi terlihat untuk perakaran nanti akan mencengkram ke media batu ya teman-teman. Namun untuk sementara kita tidak usah mengikat terlalu keras ya teman-teman. Jadi seperti ini sudah keliling nantinya ya teman-teman. Ini sudah keliling karena perakaran sudah sangat lumayan ya. Oke, kita siapkan dulu medianya. Kita sedikit basahi ini medianya agar bisa nempel terhadap batu ya. Nah, untuk media sudah saya basahi ya teman-teman. Mohon maaf sekali untuk plastiknya, kebetulan habis ya. Jadi ini saya menggunakan plastik wrap yang bekas, tapi tidak masalah. Yang penting bisa menutup semua bagian dari batu ya teman-teman. Jadi untuk pohon kita ikat sedikit ya teman-teman. Kita tentukan dulu posisinya seperti apa, baru kita tempelkan ya teman-teman. Jadi sepertinya lebih enak terlihat kalau seperti ini ya. Nah teman-teman, untuk posisi saya tetapkan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini sudah saya kasih kawat untuk mengikat bagian batang ya teman-teman. Jadi untuk posisinya tadi sudah kita coba ya untuk simulasi, dan untuk posisi yang tepat sepertinya dengan posisi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini akan kita ikat dan akan kita tata perakarannya ya teman-teman. Kita akan sedikit tata perakarannya. Namun untuk pengikatan itu jangan terlalu keras ya teman-teman, agar si akar tidak hancur atau tidak patah-patah. Yang penting nempel saja terhadap batu dan tidak lepas dari batu ya teman-teman. Jadi untuk akar ini sudah bisa kita arahkan sedikit. Jadi saya ingin ada beberapa perakaran yang masuk ke lubang-lubang ya teman-teman. Jadi ini sudah bisa kita arahkan juga, dan di area belakang juga sudah ada ya teman-teman untuk perakarannya. Jadi ini sudah, saya rasa sudah lengkap ataupun sudah merata ya teman-teman. Jadi kita tinggal menutup perakaran ini dengan media yang sudah kita basahi tadi ya teman-teman. Ini sedikit kita arahkan ke dalam agar nanti percabangan akar bisa mengarah ke dalam ya teman-teman, dan bisa nembus di area sini. Dan kebetulan di sini juga sudah terlihat akarnya ya teman-teman, di area sini, di lubang ini. Jadi ini sudah cukup lumayan untuk penataan akar, dan kita langsung bungkus dengan media yang sudah kita basahi tadi ya teman-teman. Jadi untuk bungkusnya seperti ini saja, tidak apa terlalu basah ya teman-teman. Yang jelas ini bisa menempel, karena untuk media kokopit itu sangat sulit untuk menyatu ya teman-teman, terkecuali kita menambahkan lumpur. Nah, untuk media lumpur saya kurang suka karena itu lengket, dan untuk perakaran itu susah masuk ya teman-teman, atau media nanti akan menjadi tidak poros. Jadi saya menggunakan tanah subur yang kita beli ya teman-teman. Kita gunakan itu saja agar medianya itu poros, dan untuk kelembapan juga sudah dijaga oleh si kokopit ya teman-teman. Nah jadi seperti ini kita bungkus semuanya ya teman-teman. Kita bungkus semuanya di bagian akar yang mau kita arahkan. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau di sini kita tidak ingin ada akar, otomatis ini jangan dibungkus agar tidak ada akar yang lewat seperti di area sini ya teman-teman.
Namun sih untuk lebih bagusnya kita bungkus semua dulu. Nanti setelah perakaran sudah mencengkram bisa kita seleksi lagi ya teman-teman. Adapun nanti diseleksi oleh alam ya teman-teman. Nanti pasti aja ada akar yang memang benar-benar tidak bertahan ya teman-teman. Namun sepertinya ini sudah cukup segini ya teman-teman. Kita tinggal membungkus di area di bagian bawah. Oke, di area sini juga saya bungkus karena nanti saya ingin ada akar yang memang benar-benar keliling ya teman-teman. Oke, sepertinya itu sudah. Jadi kita tinggal membungkus dengan plastik wrap ya teman-teman. Kita bungkus semua bagian yang ada medianya. Jadi sisakan hanya batang yang memiliki percabangan ya teman-teman. Jadi kita bungkus seperti ini. Kita bungkusnya dari bagian atas dulu ya teman-teman. Kita bungkus dari bagian atas seperti ini. Langsung kita bungkus, dan ini saya rasa ini sudah cukup untuk media pembungkusnya ya teman-teman. Ini sudah sangat lumayan. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan plastik wrap yang baru itu tanpa perlu kita melakukan pengikatan seperti ini, sudah nempel ya teman-teman. Untuk plastik wrapnya sudah nempel, jadi gampang. Karena ini saya menggunakan plastik wrap yang bekas, jadi kita harus ikat ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup teman-teman. Jadi kita langsung melakukan proses penanaman ataupun melakukan penambahan media di bagian bawah ya teman-teman. Ini sudah cukup rapi. Kita langsung tanam ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya sediakan medianya ya teman-teman untuk tambahannya. Jadi kita langsung lakukan penanaman terhadap pohon ini ya teman-teman. Jadi kita tanam seperti ini. Ini kita sisakan ya teman-teman, nanti agar akar bisa nembus ke bawah dan mencari nutrisi ke media di bagian bawah ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Seperti ini. Setelah itu kita langsung timbun saja ya teman-teman. Nah, untuk di bagian bawah sudah saya kasih pupuk ya teman-teman. Di bagian bawah sini sudah saya kasih pupuk kotoran kambing. Jadi nanti begitu akar bisa nembus ke bawah itu sudah mendapatkan nutrisi yang maksimal ya teman-teman, tanpa perlu kita membongkar media lagi untuk menambahkan pupuk ya teman-teman.
Nah teman-teman, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman setelah kita siram. Jadi ini saya tidak pruning karena tadi sudah kita potong cabang terusan ataupun batang terusan lumayan banyak ya teman-teman. Dan untuk perakaran juga tidak kita lakukan seleksi, jadi saya rasa ini akan aman ya teman-teman. Di sini sudah kita kasih salep kambium agar tidak terjadi penguapan nantinya. Dan kita akan menunggu perakaran lebih subur lagi. Nanti ada tanda di area sini akan tumbuh putih-putih ya teman-teman, seperti kita mencangkok. Jadi itu perakaran sudah jalan. Dan saat itu akan kita arahkan percabangannya ya teman-teman. Mungkin kita akan buat slanting, atau bisa kita pikirkan nanti setelah pohon ini tumbuh subur lagi ya teman-teman. Nah, lumayan ya teman-teman, daripada kita langsung press dan itu dahannya terbuang ya teman-teman. Jadi kita bisa manfaatkan untuk bahan ya cantik-cantikan di rumah ya teman-teman. Oke, mungkin sekiranya itu dulu video dari saya. Yang pastinya nanti akan kita update lagi terkait perkembangan pohon ini ya teman-teman. Jadi terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah selalu support channel ini. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, saya harapkan juga support dari teman-teman sekalian, yaitu dengan cara subscribe, komen, like, ataupun share video ini. Dan untuk teman-teman yang memiliki masukan juga, saya terbuka ya teman-teman. Bisa kalian tulis di kolom komentar. Mungkin saja teknik ataupun tips dari teman-teman sekalian itu berbeda, bisa sharing di kolom komentar ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan terima kasih.